Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Gio Amaliano. Kami adalah salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas bagaimana mestinya. Langsung saja kami akan menyampaikan sebuah materi yang berjudulkan moderasi beragama. Mungkin itu ya, moderasi beragama itu adalah salah satu topik yang sekarang lagi trending dan juga membuming di negeri kita, Indonesia. Jadi di situ moderasi beragama yaitu merupakan suatu program Kementerian Agama Republik Indonesia dalam rangka menepis paham-paham yang mana paham tersebut dianggap radikalisme atau ekstremisme. Yang nantinya paham-paham tersebut itu bisa membahayakan dan juga mengganggu kesejahteraan dalam berbangsa dan juga bernegara. Kemudian jika kita telisik lebih mendalam lagi, arti kata dari moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu moderatio, yang artinya yaitu kesedangan. Dalam artian ya tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Kemudian kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi itu berasal dari kata moderat yang artinya selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang bersifat ekstrim atau juga bisa dimaknai atau diartikan kecenderungan ke arah dimensi atau ke jalan yang tengah. Dalam artian sedang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, moderasi beragama juga dapat kita maknai sebagai sikap. Nah, berarti lebih umum, gitu. Lebih umum. Bahwasanya moderasi itu merupakan sikap, cara pandang, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama. Dengan cara mengutamakan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan juga membangun kemaslahatan umum yang berlandaskan terhadap prinsip adil, imbang, dan juga mentaati konstitusi sebagaimana yang telah disepakati bangsa kita. Kemudian kita lanjutkan. Menurut Profesor Muhammad Quraish Shihab, moderasi beragama jika kita larikan ke dalam konteks Islam sebenarnya sulit untuk didefinisikan. Menurut beliau, istilah moderasi ini muncul sebab banyaknya bentuk tindakan yang dianggap radikalisme dan juga ekstrim. Namun hal ini jika sedikit dipaksakan, moderasi beragama ini bisa disamaartikan dengan konteks dalam Al-Quran, yaitu berupa istilah wasatiyah. Atau yang mana dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 143, yang mana artinya wasatiyah itu adalah pertengahan dari segala sesuatu. Namun kata ini juga bisa berarti baik, adil, terbaik, atau sesuatu yang paling utama. Nah, kemudian ayat ini dijadikan landasan oleh para Menteri Agama Republik Indonesia sebagai landasan moderasi beragama. Kemudian beliau, Profesor Muhammad Quraish Shihab, beliau juga mengutarakan suatu pendapat bahwasanya dalam penerapan wasatiyah, berarti di situ moderasi beragama, ini terdapat 3 kunci pokok, dalam artian memiliki 3 komponen yang harus dilakukan, yang harus dimiliki lah, yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu pengetahuan. Yang kedua adalah emosi yang terkendali, yang ketiga adalah kewaspadaan. Jadi maksud dari pengetahuan tersendiri, di situ pengetahuan, ya memang perlu, pengetahuan itu perlu. Kenapa? Kalau pengetahuan itu rendah, otomatis nanti kalau mau bermoderasi, bagaimana cara beragama yang baik, maka akan kesulitan. Begitu juga emosi. Emosi itu tidak semua orang memiliki emosi yang stabil dan juga yang relevan ketika kita terapkan metode moderasi beragama. Kemudian kewaspadaan. Kemudian beliau juga berpendapat bahwasanya namun tanpa dengan 3 komponen tersebut, maka konsep wasatiyah akan sulit untuk diwujudkan. Nah, kemudian yang selanjutnya ini, istilah moderasi beragama harus difahami bahwa yang dimoderasi bukanlah agama, melainkan bagaimana cara kita beragama ketika agama telah membumi dan hakikatnya menjadi suatu yang difahami oleh manusia, sifatnya
adalah yang terbatas dan relatif. Kemudian melahirkan pemahaman dan penafsiran yang beragam. Jadi tujuan dari adanya moderasi beragama merupakan upaya untuk menghindari penafsiran yang berlebihan dan paham keagamaan yang ekstrim. Seperti itu. Kemudian moderasi beragama semisal moderasi Islam. Agama Islam tidak perlu untuk dimoderasi kembali. Namun hanya saja bagaimana cara seseorang memahami Islam dan mengamalkan Islam yang seharusnya selalu dijaga dengan pemahaman yang moderat. Ini menurut Lutfi Hakim Saifuddin. Kemudian beliau, Lutfi Hakim Saifuddin, juga menjelaskan bahwasanya menurut beliau ada 2 poin penting dalam moderasi Islam. Yang pertama yaitu senantiasa adil, maksudnya memposisikan diri ke tengah, tidak condong ke kanan dan juga tidak condong ke kiri. Adil dalam memahami sudut pandang yang berbeda asalkan masih dalam koridor moderat. Jadi ada batas-batasannya di situ. Bagaimana kita bermoderasi yang baik itu masih ada batasannya. Kemudian yang kedua yaitu poinnya adalah keseimbangan. Dikarenakan apa kok keseimbangan ini dimasukkan? Karena banyak kalangan yang berusaha menafsirkan ajaran agama, namun sebab keterbatasan dalam menafsirkan akhirnya menimbulkan sudut pandang yang berbeda dalam menafsirkan agama. Kemudian yang selanjutnya yaitu pendapat dari Profesor Azyumardi Azro. Beliau menjelaskan sebuah keunikan yang dimiliki moderasi Islam di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduk umat Islam, namun para pemimpin dan ulamanya tetap menerima 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila. Yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini yang menjadikan peneliti asal Eropa terheran-heran dengan umat Islam yang di Indonesia, mengapa tidak menjadi negara Islam, padahal Islam di sana mayoritas. Kemudian Lukman Hakim Saifuddin juga menjelaskan bahwa ada 3 tantangan yang harus dihadapi dalam proses penguatan moderasi beragama. Yang pertama yaitu berkembangnya pemahaman-pemahaman dan pengamalan keagamaan yang berlebihan, melampaui batas dan ekstrim sehingga malah bertolak belakang dengan esensi ajaran agama. Ya jelas itu sudah. Nah kemudian yang nomor 2 yaitu munculnya klaim kebenaran atas tafsir agama. Menurutnya ada sebagian orang yang merasa paham tafsirnya itu yang paling benar, lalu memaksa orang lain yang beda paham untuk mengikuti pahamnya. Bahkan bila perlu mereka menggunakan kekerasan dan juga pemaksaan. Ada itu yang seperti itu juga ada. Kemudian pemahaman yang justru merongrong atau mengancam bahkan merusak ikatan kebangsaan. Contoh pemahaman orang yang atas nama agama lalu menyalahkan Pancasila, mengharamkan hormat bendera, mengkafirkan orang yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, bahkan mengajarkan bahwa nasionalisme tidak penting karena tidak ada dalam ajaran Islam atau dalam agama tidak diajarkan. Nah, kemudian yang selanjutnya yang terakhir, ini setelah kami memahami moderasi beragama, kami melakukan analisis mengenai moderasi beragama. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah terdahulu menurut kami, perlu untuk melakukan sebuah penelitian tentang moderasi beragama menimbang umat Islam di Indonesia merupakan umat Islam yang mayoritas, maka seharusnya dilakukan penelitian tentang pemahaman dan penerapan moderasi beragama di Indonesia di kalangan awam. Kemudian, mengapa penelitian ini perlu dilakukan? Sebab menurut Quraisy Shihab, bisa terwujudnya umat yang wasatiyah atau bisa diartikan dengan moderat harus memenuhi 3 pokok, yaitu pengetahuan yang benar, emosi yang terkendali, dan kewaspadaan. Berdasarkan 3 komponen ini, tidak semua orang yang memiliki dan mampu untuk menerapkan konsep ini. Menurut kami, pemahaman dan juga penerapan moderasi beragama jika didasari dengan pengetahuan yang kurang memadai, maka akan menimbulkan suatu tindakan atau pemahaman yang membahayakan terhadap akidah atau agama orang tersebut. Sehingga perlu melakukan penelitian ini, serta nantinya dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin itu dari kami. Kemudian sebelum kami tutup, yaitu ada salah satu kata-kata mutiara, pendidikan merupakan suatu proses yang tak berujung, yang harus selalu diusahakan tanpa mengenal usia
dan kedudukan. Sekian dari kami Adam Gio Amaliano. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.